Banyak yang masih penasaran, udah sering denger nih saham ini, saham itu, IPO atau apapun lah yang sering dibahas dan muncul di sosial media. Mungkin apakah Anda sendiri masih bingung apa sih sebenarnya saham tersebut dan bagaimana proses di belakang dari saham ini? Nah, halo good people, di video ini kali ini kita akan bahas secara detail dan secara konsep apa itu sebenarnya saham, bagaimana saham bekerja di belakangnya, dan bagaimana juga cara kita untuk mendapatkan untung dengan memiliki saham. Jadi yuk kita diskusi bersama tentang saham yang sangat cocok sekali ini buat Anda para investor agar lebih paham konsepnya dan tidak bingung lagi ketika akan membeli saham. Kita mulai dulu nih dari yang paling dasar banget, yaitu saham ini sebenarnya apa sih? Dimana saham adalah sebuah tanda dari kepemilikan di sebuah perusahaan, biasanya adalah bentuk surat berharga nih. Tapi sekarang karena semuanya sudah serba digital, jadi kita tidak perlu memegang kertas-kertas berharga ini seperti yang ada ketika di masa lalu. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau Anda punya saham, Anda adalah bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Nah, mungkin sebelum masuk ke konteks saham-saham yang seperti listing, IPO, diperjualbelikan secara terbuka, kita akan pahami dulu konsep saham dari hal yang paling sederhana, yaitu untuk membuat sebuah bisnis sederhana yang mungkin tingkatannya masih UMKM atau ya sedikit di atasnya, dan jangan langsung yang omsetnya triliunan bahkan miliaran. Contoh, Anda ingin membuat sebuah bisnis, anggaplah berpartneran bersama 4 orang teman Anda, dimana anggaplah kalau kita ingin bikin bisnis yang mungkin bisnis yang sedang hot saat ini, apa mungkin lapangan padel atau pedal sebutannya gimana, tapi yang mungkin bisa dibilang juga bisa cukup bertahan lama ya. Kita anggaplah kalau kalian berempat ingin membuat bisnis coffee shop. Nah, karena modal dan pembagian pekerjaannya sama rata, maka kalian gak perlu ribet-ribet untuk pembagian sahamnya. Langsung saja bagi 4 karena jumlahnya 4 orang, dan mungkin disitu pun nanti kalian bisa rilis 4 lembar saham, yang berarti masing-masing dari sahamnya memegang nilai 25% dari total perusahaan. Untuk jumlah sahamnya berapa itu pun sebenarnya terserah kebijakan kalian bersama sebagai owner. Mungkin seperti tadi saya bilang, cuma ingin merilis 4 lembar saja atau bahkan untuk 100 lembar pun sama. Yang berarti kalau ingin merilis sebesar 100 lembar, maka masing-masing dari kalian memegang 25 lembarnya atau sama-sama 25% dari total semua yang ada. Nah, asumsi saja nih, nilai coffee shop kalian karena mungkin modal awalnya terkumpul adalah sebesar 100 juta, maka kasarnya tiap orang memegang saham senilai 25 juta. Dan anggap pula si coffee shop ini ternyata sukses besar nih, nilainya pun naik bahkan menjadi 400 juta, maka nilai dari saham yang Anda pegang itu bukan lagi nilainya 25 juta, tetapi sudah naik 25%-nya dari nilainya setelah naik menjadi 400 juta, yaitu dari 25 juta menjadi 100 juta untuk nilai saham yang Anda pegang di coffee shop yang Anda punya sendiri itu. Nah, untuk konsep saham sendiri sebenarnya bagian paling simpelnya pemahamannya adalah seperti itu. Kalau mungkin kita hubungkan nih ke perusahaan-perusahaan IPO di mana saham mereka yang beredar itu sangat-sangat banyak sekali. Lagi-lagi di sini kita gunakan asumsi ya agar lebih mempermudah pemahaman, dan contoh saham BBCA dengan nilai 100 triliun yang walaupun aslinya jauh lebih besar lagi, tapi nggak apa-apa lah, anggap lebih kecil aja di 100 triliun. Dan pada saat itu Anda menyetor modal sebesar 10 triliun di BBCA, yang berarti porsi Anda di perusahaan BBCA adalah sebesar 10%, karena 10 triliun dari nilai 100 triliun. Ya, walau memang hitungan mudahnya seperti itu, tetapi bahasa yang lebih logisnya kalau kita tidak menghitung dari langsung modal ya, tetapi dari jumlah saham yang kita pegang seperti sebelumnya. Yang berarti kalau BBCA nih, anggap dia mengeluarkan saham sebanyak 1 miliar lembar dengan nilai 1 triliun, maka besaran nilai per lembarnya adalah sebesar 100 ribu. Jadi kalau Anda menyetor 10 triliun, maka jumlah lembaran saham yang dipegang adalah 10 triliun dibagi 100 ribu, yang berarti Anda memegang 1 miliar lembar. Serta juga nih alasan kita bisa membeli sahamnya dengan biaya yang terbilang tidak terlalu mahal, karena kita hanya mendapatkan porsi sangat kecil sekali dari total keseluruhan. Contoh seperti BBCA tadi, kalau kita mungkin hanya memiliki modal sebesar 100 juta, itu pun kita bisa dibilang untuk pemilik dari BBCA, tetapi porsi kita hanyalah 100 juta dibagi 100 triliun, yaitu 0,01% dari totalnya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah gimana sih sebenarnya cara kerja saham, dan kenapa perusahaan-perusahaan mereka mau terbuka dan seakan-akan meminta modal kepada publik sehingga kita nih yang bukan siapa-siapa alias investor retail bisa ikutan memiliki bagian dari kepemilikan perusahaan tersebut. Gimana alasan sederhananya? Karena perusahaan tentu saja mereka butuh dana dong untuk dapat berkembang dan mengekspansi bisnisnya tersebut. Ya, mungkin kalau untuk pinjam ke bank atau ke venture nih cukup berat, dengan modal yang pasti dibutuhkannya pun akan sangat besar, bisa miliaran bahkan triliunan. Pada akhirnya perusahaan membagikan sahamnya saja secara publik, di mana kita akan mendapatkan keuntungannya secara bersama-sama. Itu alasan kenapa membeli saham sama saja dengan kita yang menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Karena modal dari kita yang disetorkan dan digabung dengan semua investor lain, pada akhirnya akan perusahaan pakai untuk keperluan bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Entah tadi seperti untuk ekspansi perusahaan, untuk membuat produk baru, membayar gaji karyawan, dan lain-lainnya. Itu pun semuanya untuk kebutuhan bisnis dari modal
yang kita storekan tersebut. Ya walau mungkin disclaimer ya, karena zaman sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan IPO yang hanya ingin listing agar mendapatkan modal dan akhirnya mereka akan exit dari perusahaan tersebut. Ya nggak bisa dibilang salah, tapi ya saya sendiri kurang suka dengan konsep seperti itu. Dan karena itu juga saya selalu mewanti-wanti untuk membeli saham atau berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memang memiliki value dan bisnisnya jelas. Nantinya sebagai ganti dari modal yang kita storekan kepada mereka, kita pun mendapatkan dua keuntungan tambahan sebagai seorang pemilik atau seorang investor. Pertama, kita mendapatkan keuntungan dari capital gain, di mana capital gain adalah perbedaan nilai harga saham awal dan harga saham akhir. Serta juga yang kedua, kita pun mendapatkan dividen, di mana dividen ini mungkin yang paling kalian cari dan paling sering dengar terkait satu keuntungan ini. Ya di mana dividen sendiri adalah kalau perusahaan untung, mereka nantinya akan membagikan laba bisnis tersebut kepada para owner, dan itulah yang disebut sebagai dividen. Tapi sebelum bahas detail terkait dua keuntungan barusan, kita perlu memahami dulu secara konsep bagaimana sebuah perusahaan bisa untung yang pada akhirnya membuat kita pemilik atau yang memegang saham akan ikutan untung. Nah baik lagi, kita nggak akan paham nih bagaimana nilai dari sebuah saham kalau tidak memahami dari sisi dalam sahamnya alias perusahaannya itu sendiri. Ya lagi-lagi prinsip saya, kalau ingin mempelajari sesuatu, saya harus paham dulu fundamentalnya atau konsepnya agar dapat mengerti semuanya secara menyeluruh. Nah kembali ke contoh coffee shop tadi, kalian berempat bikin dengan partner. Coba kalian jawab sendiri, bagaimana cara coffee shop mendapatkan untung? Saya yakin dari kalian semua bisa menjawabnya karena sudah jelas cara mendapatkan untung adalah dengan menjual cup kopinya agar laku di pasaran dan dibeli oleh banyak orang. Di mana penjualan produk atau jasa tersebut berputar sehingga pada akhirnya menghasilkan omset atau pendapatan. Dan dengan dikurangi biaya-biaya lain seperti bahan baku, gaji karyawan, listrik, pajak, dan semuanya, barulah kita bisa mendapatkan keuntungan atau disebutnya sebagai net profit atau laba bersih. Nah sebenarnya hal inilah yang perlu kita ketahui kalau ini suatu perusahaan disebut untung kalau memiliki profit dan bukan omset saja. Serta nih selaku kita yang menjalani coffee shop pasti paham dong apa yang terjadi di dalam perusahaan. Mungkin satu tahun tersebut kita bisa menjawab kalau kenapa nih coffee shop kita bisa profit sangat tinggi, yang karena kita adalah ownernya. Kita bisa menjawab karena pada tahun tersebut kita membuat campaign marketing gila-gilaan, makanya banyak orang yang akhirnya beli dan pada saat itu pun akhirnya salesnya akan meningkat. Dan hal seperti itu buat orang luar seperti para investor, mereka mempelajarinya dari yang namanya laporan keuangan. Ya benar, laporan keuangan ini tidak terbatas sebenarnya hanya angka-angka saja, tetapi dari laporan keuangan ini mereka bisa menceritakan nih, menarasikan apa yang sebenarnya terjadi dari sebuah perusahaan. Ya kalau labanya stabil, keuangannya sehat, tentu saja siapapun yang membacanya akan percaya dan melihat perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang baik. Serta juga di saat coffee shop kita berjalan dengan baik, pasti dong akan banyak nih orang-orang nantinya yang akan menyetor modal mereka selaku investor untuk mendapatkan bagi-bagi keuntungan kan. Nah itu alasan kenapa pada akhirnya banyak perusahaan baik pasti harganya atau nilainya akan ikut bertambah baik. Itulah konsep yang terjadi di perusahaan-perusahaan terbuka alias IPO yang kita bisa beli secara bebas itu. Dimana di awal tadi kita contohkan kan, kalau nilai awal perusahaan atau coffee shop yang kalian miliki sebesar 100 juta, dan mungkin nih seiring berjalannya waktu, anggaplah ternyata bisnis kalian itu sangat-sangat profitable sekali, anggap pula bisa menghasilkan omset sebesar 1 miliar dalam 1 tahun. Ya tentu saja dong, dengan omset sebesar itu, maka nilai dari perusahaan coffee shop kalian gak mungkin lagi hanya sebesar 100 juta. Ya walau memang banyak sekali sih case-case yang lain dimana dengan omset 1 miliar, tetapi valuasi perusahaannya bahkan bisa jauh lebih tinggi, 10 miliar, 100 miliar. Tetapi di sini lagi-lagi disclaimer sebagai asumsi dan untuk mempermudah pemahaman saja, kita akan membuatnya dengan lebih simpel, yaitu valuasi atau nilai dari perusahaannya pun sama, yaitu sebesar 1 miliar juga. Misal nih, kita mau ambil keuntungan dari barusan yang kita sebut sebagai capital gain. Ingat ya, nilai awal kita adalah 1/4 dari 100 juta, yaitu 25 juta yang dibagi rata kepada 4 owner. Maka dengan nilai 1 miliar, maka tentu saja value dan nilai dari kepemilikan kita pun bukan lagi 25 juta, tetapi naik menjadi 250 juta. Jika kita mau, bisa saja nih kita menjual semua saham yang kita miliki, yang pada akhirnya kita pun mendapatkan keuntungan dari 25 juta ke 250 juta, yaitu keuntungan sebesar 900%. Atau kalau sebelumnya kita menggunakan alternatif dengan membuat 100 lembar saham dan anggap kita hanya ingin menjual beberapa saham saja, tidak semuanya. Contoh di sini kita hanya ingin menjual 10 lembar kepemilikan saham yang kita miliki dari total sebelumnya kita bilang ya, yaitu ada 25 lembar karena 100 bagi 4 adalah 25 lembar. Yang berarti dengan nilai per lembarnya sekarang sudah sebesar 10 juta, dengan kita menjual 10 lembar saja kita sudah mendapatkan untung sebesar 100 juta. Dimana 100 jutanya menjadi cash dan sisa lembaran kita yaitu 15 lembar lagi, yaitu udah menjadi kepemilikan dari
dari kita saja. Karena lagi-lagi pemegang saham biasanya akan mendapatkan dividen kalau perusahaan pada akhirnya memutuskan untuk membagi profitnya. Dan di sini akan coba kita bahas untuk penghitungan dividennya bagaimana. Dimana lanjut dengan case seperti barusan, misal nih tadi omset perusahaan adalah 1 miliar per tahun dan anggap profitnya cukup besar yaitu di 30% yang wah ini net profit 30% itu sudah sangat-sangat mantap sekali. Tapi nggak apa-apa kan di sini kita menggunakannya sebagai contoh saja. Nah, anggap dengan profitnya 30%, maka dari omset 1 miliar coffee shop kalian mendapatkan untung bersih sebesar 300 juta. Nah, dari situ pun kalian para owner brainstorming, rapat berempat untuk memutuskan apakah 300 juta ini akan kita bagi full semuanya untuk dividen atau mungkin hanya beberapa persennya saja. Yang anggap kalian pun akhirnya membuatkan keputusan kalau hanya setengahnya alias 50%-nya sajalah yang dibagikan sebagai dividen, di mana sisanya 150 jutanya akan disimpan untuk ekspansi perusahaan, entah mungkin membuka cabang baru atau hal-hal lain, itu pun terserah kalian selaku owner. Yang berarti 150 juta akhirnya diputuskan untuk menjadi dividen yang akan dibagikan kepada masing-masing pemilik perusahaan. Nah, lalu bagaimana cara membagi dividen sebesar 150 juta tersebut yang hitungannya pun lagi-lagi sangat gampang sekali. Karena kalian hanya berempat dengan masing-masing porsi yang sama, maka 150 juta dibagi 4 yaitu sebesar 37,5 juta bersih kalian mendapatkan keuntungan dari dividen perusahaan coffee shop yang kalian jalani. Nah, lagi-lagi itu adalah konsep awal untuk bagian dividen. Dan coba kalau kita masukkan studi case-nya langsung ke perusahaan IPO aja. Dan di sini kita akan mengaplikasikan ke hal yang sama barusan, yaitu contoh saham BBCA. Anggap nih BBCA dia ingin membagikan dividen sebesar 100 miliar rupiah. Maka nih kalau kalian memegang 10% saham seperti barusan, ya udah kalian mendapatkan dividen sebesar 10 miliar. Ini pula berlaku kalian juga adalah pemegang saham sebesar 0,01% barusan yang kita bahas, yang berarti kalian mendapatkan dividen sebesar 1 juta yang lagi-lagi semuanya fair. Semua pemilik akan mendapatkan hal yang sama, dividen yang sama sesuai porsi yang dimiliki oleh masing-masingnya. Yang sebenarnya jika memiliki mindset seperti ini akan cukup clear kan bagaimana saham bekerja dan bagaimana kita sebagai pemilik akan mendapatkan keuntungan dari saham dari perusahaan yang kita beli. Itulah pula alasan kenapa memilih perusahaan yang baik untuk saham sangat-sangat penting sekali, karena keuntungan yang kita dapatkan sama seperti keuntungan dari bisnis yang kita miliki yang akan terus bertumbuh jika nilainya semakin baik. Jika profit membesar, kita bisa mendapatkan dividen yang juga semakin baik seiring waktu. Nilai perusahaan bertumbuh, maka nilai kepemilikan kita pun akan ikutan bertumbuh. Yang dari sini coba saya balik lagi pertanyaan kepada kalian, kalau coffee shop kali ini sangat-sangat sukses sekali dan akhirnya terus membesar, apakah kalian akan menjual saham kalian atau bahkan akan memilikinya karena kalian sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar? Saya yakin jawaban dari kalian pasti akan banyak yang menjawabnya untuk menghold bisnis kalian dan kepemilikan kalian, karena yang memang seperti itulah mindset yang harus dimiliki oleh seorang investor ketika akan membeli saham dan bukan menyewa saham yang akhirnya malah trading harian, dan itu bukanlah sebuah investasi. Baik lagi, investasi ke bisnis dan bisnis yang baik akan terus bertumbuh dan memperkaya kita sebagai owner atau pemiliknya. Dan mungkin itu pula yang menjadi alasan kenapa saham adalah salah satu instrumen yang cukup populer di dunia yang sudah ada sejak lama sekali sampai sekarang, karena mereka memiliki underlying yang jelas, yaitu perusahaan yang bekerja, dan ketika perusahaannya semakin baik, ya udah seperti yang tadi saya bilang, kita juga selaku investor akan mendapatkan imbasnya. Ibaratnya kita investor dan juga saham alias pebisnis, keduanya pasti akan mendapatkan simbiosis mutualisme alias kita pasti win-win lah, nggak mungkin ada yang namanya win-lose atau bahkan lose-lose. Kalau lose-lose, bukankah itu malah investasi bodong? Yang berarti kita baru sekali kalau malah mengikuti hal seperti itu. Ya ternyata cukup panjang juga untuk bahasan video ini, tapi ya nggak apa lah, karena saya sendiri pun cukup concern sekali untuk pengertian saham, karena masih banyak jika saya lihat di sosial media yang masih salah kaprah untuk pengertian dari saham seperti apa, yang akhirnya malah banyak banget orang-orang yang rugi dari saham karena mereka tidak paham konsep awal dari saham dan bisnis ini seperti apa. Ya makanya seperti yang saya bilang barusan, saya ini tipe orang yang perlu paham dulu dari prinsip paling dasar alias fondasinya, baru dari situ bisa dikembangkan dan diturunkan ke hal-hal lain yang lebih secara teknis. Ya mungkin di video selanjutnya kita akan coba membahas nih kenapa harga saham bisa naik turun, dan serta apa juga nih peran dari IHSG dalam keseluruhan saham. Yang untuk kali ini akan coba kita bahas di video selanjutnya, jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Serta kalau kalian juga ada pertanyaan tambahan, boleh banget langsung tanyakan di kolom komentar di bawah. Atau kalau ada yang mau juga langsung belajar lengkap tentang dunia saham, dimana saya ada pembelajaran gratis newsletter dari email yang bisa langsung kalian klik linknya yang ada di deskripsi, itu pun gratis, dan kalian akan mendapatkan beberapa insight dan pemahaman-pemahaman dasar agar investasi saham kalian lebih terukur dan terarah. Jadi oke, itu aja untuk video kali ini. Like aja video kalian suka, kalau suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya.